kita mau ngobrol bareng ya. Ngobrol dan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian dari berbagai platform sosial media aku, dari mulai TikTok, IG, YouTube. Jadi aku mau jawab pertanyaan kalian. Oke? Stay tune. Jangan lupa tonton sampai habis. Jangan lupa di-like dulu, subscribe and comment. Oke guys, aku mau bacain pertanyaan pertama dulu nih. Jadi ada yang tanya kayak, Kak Nurma tuh pernah susah atau enggak sih gitu. Kalau menjawab pertanyaan ini tuh cukup bikin haru ya. Karena aku merintis jadi tiktokers itu atau merintis mulai jadi konten kreator itu di 2022. Jadi di masa-masa pandemi itu aku udah mulai bikin konten. Tapi sebelum itu aku jualan lumpia guys. Jadi jualan lumpia, risoles gitu di pasar. Aku jual pagi-pagi jalan kaki karena nggak punya motor ya. Jadi kalau ditanya susah nggak sih? Ya susah gitu. Karena pada saat itu juga social distancing ya. Jadi nggak boleh keluar, semuanya serba dibatasi. Makanya itu aku puter otak gimana nih biar tetap dapet cuan meskipun dari rumah gitu. Akhirnya coba bikin konten, mencobalah ya. Video pertama ternyata alhamdulillah langsung naik karena kan mungkin lebih gampang ya, dulu orang tuh pada di rumah, pada main gadget gitu. Jadi untuk mencapai tingkat FYP dan followers 100.000 tuh mungkin lebih cepet ya gitu. Kalau ditanya susah ya pastinya pernah guys. Oke guys, jadi lanjut di pertanyaan kedua. Ini ada yang tanya, kenapa memutuskan menjadi konten kreator sih Kak Nurma gitu. Jadi aku tuh terinspirasi dari beberapa selebgram, influencer. Kan pasti tahu ada Kak Tasya Farasya dan lain-lain. Pada saat itu aku pengen banget jadi konten kreator. Wih, kayak seru, terus juga dapat produk gratis, terus juga berkesempatan untuk cobain banyak brand-brand ya, produk dari brand-brand ternama. Aku pengen banget kayak gitu. Nah, dimulai dari situ aku akhirnya join beberapa manajemen, beberapa kayak aku juga DM-in brand-brand gitu. Karena pada saat itu follower aku tuh udah 50.000 atau 60 ribuan gitu. Jadi aku berani untuk DM-in brand-brand. Nah, akhirnya banyak yang notice aku gitu. Ternyata ada beberapa brand yang langsung menghubungi aku personal gitu. Dari situ mulailah, wih, aku seneng banget dapat banyak skincare, dapat banyak apa ya, kayak kesempatan untuk mereview produk-produk mereka. Meskipun dari kecil dulu guys, dari gaji yang kecil gitu. Kalau ditanya gaji pertama dari konten tuh berapa sih gitu, ini juga masuk ke dalam list pertanyaan ya. Jadi pertama kali konten aku juga masih membuka sistem barter video ya. Kalau misalkan kalian tahu barter video tuh ya, kita dapat produk gratis, terus habis itu ya udah brandnya dapat video dari kita gitu, atau bisa owning konten gitu. Nah, mulai dari situ aku mencobalah untuk buka red card ya, sistem red card. Red card aku pada saat itu masih satu video masih sekitar 500 ribuan ya, 500 ribu. Tapi ada juga kalau dari manajemen itu kan manajemen yang menentukan. Jadi masih dapat list 150 ribu, 200, beda-beda. Ada yang dapat jutaan juga pada saat itu. Nah, kalau ditanya penghasilan pasti ya jelas aku nggak tahu ya kalau penghasilan pasti, karena dari konten itu nggak bisa dipastiin, kadang ada berapa juta, kadang juga ratusan. Jadi nggak bisa dapat penghasilan pasti gitu berapa jutanya, tapi alhamdulillahnya cukup gitu. Makanya aku semangat banget ngonten, rajin banget ngonten pada saat itu. Semakin lama follower semakin naik, videonya semakin banyak dikenal sama orang, namanya juga semakin banyak dikenal. Alhamdulillah juga lebih banyak brand yang mau bekerja sama dalam jangka waktu yang lama, sampai akhirnya sekitar 250 atau 260-an brand yang udah bekerja sama aku gitu sampai detik ini ya. Alhamdulillah itu udah cukup banget, karena ada beberapa brand yang jangka kerjasamanya tuh sampai
1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi mereka ambil jangka panjang gitu guys. Oke guys, aku mau jawab pertanyaan selanjutnya. Kak Nurma tuh uangnya dari mana aja sih? Kok kelihatan nggak kerja? Atau ada yang tanya Kak Nurma tuh kerjanya apa sih? Aku kerja sebagai content creator. Jadi content creator di IG, TikTok, dan juga sekarang di YouTube. Di TikTok itu juga ambil affiliate, live streaming, dan juga endorsement. Jadi kalau kalian bikin video ditaruh keranjang kuning, ada yang beli, kita dapat komisi ya, singkatnya seperti itu. Di IG juga sama, aku ambil endorsement juga. Untuk di YouTube, setelah monet kalian bisa dapat cuan dari views dan juga iklan gitu. Jadi itu penghasilan aku dari content creator. Tapi selain itu aku juga merambah ke bisnis guys ya. Beberapa bisnis yang aku jalani saat ini memang kebanyakan gak aku publish. Karena apa ya, ada orang yang gak suka sama kita, ada juga yang suka. Makanya itu akan berdampak pada bisnis aku. Nah aku jelasin dulu ya. Aku merambah ke bisnis, ada budidaya juga, tanaman gitu, ada di peternakan juga. Terus aku juga memodali UMKM, memodali beberapa UMKM, aku buka franchise juga. Dan ya pengen merambah ke bisnis properti juga. Kalau masalah gaya hidup aku memang sangat sederhana dari dulu guys. Aku lebih mementingkan spend uang untuk bisnis daripada untuk gaya hidup hedon ya. Gaya hidup hedon dalam arti beli barang-barang branded atau beli barang-barang yang seharusnya ya nggak terlalu aku butuhin gitu. Bahkan saking hematnya dan saking memorable-nya aku, jadi aku tuh masih simpen HP ini. Ini HP pertama aku merintis kerja. Jadi pakai Vivo ini, bener-bener masih ada sampai sekarang. Sampai aku beli HP ini juga, ini HP kedua, dan aku beli HP ketiga, keempat. Sekarang udah punya 4 HP. Tapi menurut aku HP itu investasi lah ya, bisa untuk konten, bisa untuk ya mengembangkan skill lah. Jadi kalau ditanya gaya hidupnya nggak hedon, ya memang sesederhana ini. Aku lebih spend uangku untuk aku kembangin jadi bisnis terus ya. Tuh karena memang balik lagi cerita ke awal, aku udah suka jualan, suka dagang. Jadi pengen terus mengembangkan hobinya berbisnis gitu. Cukup memotivasi nggak sih? Untuk anak muda supaya ya kita bisa cari uang dari mana aja. Sebisa mungkin biarkan uang kita yang bekerja, kitanya di rumah aja. Jadi kelihatan nggak kerja tapi dapat income pasti terus menerus ya. Aku bersyukur banget ada di titik dan pencapaian saat ini, karena semua yang aku dapetin ini alhamdulillahnya udah cukup guys untuk hidup aku, untuk masa depan aku, dan untuk terus membahagiakan orang-orang di sekitar aku, orang tua, dan terus bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Oke guys, jadi ini pertanyaan terakhir. Kak Nurma suka dukanya apa sih? Untuk sukanya ya aku dapat income banyak dari media sosial, dari bisnis aku juga. Bisnis aku semakin berkembang juga, makin banyak inovasi baru, dan semakin sukses, Masya Allah, tabarakallah ya. Terus kalau dukanya ya tipu menipu. Banyak pernah beberapa kali ditipu juga. Tapi semakin banyak aku melakukan kesalahan, yaitu jadi pembelajaran buat aku. Aku gak pantang menyerah juga. Banyak hujatan juga, tapi menurut aku hujatan itu, di titik ini hujatan itu adalah motivasi buat aku, bahwa ya kalau kita semakin dihujat, semakin kerja keras lagi kita, semakin kita buktikan dengan pencapaian gitu guys. Buat kalian yang baru mau merintis atau baru mau mencoba untuk berbuka bisnis, jadi content creator juga, aku semangatin kalian pasti bisa. Dan jangan pernah dengerin kata orang lain selagi itu buruk ya. Oke, bye-bye. Jangan lupa di subscribe. Sekian dulu ya guys. Semoga kalian suka sama konten aku kali ini. Jangan lupa komen. Bye-bye.